Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam kesehatan yang berlimpah ya. Jumpa lagi bersama saya Henry Juju dalam sharing informasi pengalaman pribadi saya sekitaran asam lambung GERD, anxiety disorder psikosomatis. Jadi teman-teman, kebetulan ada yang bertanya sama saya, selain 3P, bro, menjalankan rutinitas apa yang mendukung dalam kesembuhan? Nah, ini deh teman-teman. Yang saya jalankan itu atau yang saya lakukan itu lebih tepatnya sering senyum. Ternyata senyum ini besar manfaatnya. Kenapa? Ada suatu alasan yang mengatakan ketika kita tersenyum dan mampu untuk tersenyum ketika pikiran-pikiran aneh atau sensasi yang kita rasakan datang, kita hadapi dengan senyum, itu pikiran-pikiran bisa terblok, teman-teman. Secara tidak langsung, alam bawah sadar kita bisa menyimpan itu, teman-teman. Karena data yang saya baca, kalau tidak salah, hampir 50.000 kali kita nge-save kata-kata yang bersifat negatif ketika kita merasa kita tidak terima, tidak senang, kecewa dengan keadaan kita. Itu hampir 50.000 kali dalam keadaan sakit seperti ini, anxiety seperti ini, bisa saja kita menyimpannya itu hampir 50.000 kali, sehingga itu saja yang tersimpan di otak kita, di pikiran. Jadi cara memeranginya adalah dengan senyum. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Memang awalnya berat, saya sering sekali lupa dengan senyum. Dulu awal-awalnya ketika saya jalani, saya kan sering uring-uringan kan, pokoknya salah sedikit aja di hati udah menggerutu gitu kan, udah merasa apa lah ini, kenapa lah nggak ngerti sama saya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah saya rutinkan itu sangat membantu teman-teman, betul-betul sangat membantu. Senyumin saja, pokoknya senyumin saja, senyumin saja, apapun terjadi senyumin saja. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan rasa sensasi ini, hamba bersyukur, hamba telah sembuh, hamba telah sehat. Saya tanamkan di dalam hati saya seperti itu, teman-teman. Selain itu, ketika sensasi datang juga saya melatih pernapasan diafragma, teman-teman. Caranya seperti tarik dalam-dalam, simpan di bagian hati nih teman-teman ya. Kalau sudah tidak sanggup lagi untuk lari, lepaskan melalui mulut. Saya lakukan itu terus berulang-ulang. Saya lakukan berulang-ulang sampai keadaan badan saya rileks. Biasanya saya lakukan itu 3-4 menit teman-teman ya. Kalau saya pribadi ya, untuk mendapatkan rasa rileksnya gitu. Nah, selain itu, selain menjaga 3P tadi, apalagi yang saya lakukan? Yang saya lakukan itu teman-teman, membuat jadwal saya, membuat jadwal. Saya bikin jadwal dari bangun pagi hingga mau tidur lagi, benar teman-teman. Saya bikin jadwal supaya ada keteraturan, supaya bisa konsisten membantu saya. Memang lucu sih, aneh, tapi saya mikirnya kalau saya tidak buat jadwal bisa jadi saya lupa nanti gitu kan. Saya tempel di kamar saya teman-teman, betul, tempel di kamar saya dari saya bangun misalnya jam 5 atau jam 6 sampai saya tidur nanti di jam 10 malam. Terus sudah ada urutan ya, bikin jadwal itu saya jalankan, saya rutinkan teman-teman. Itulah yang membawa dampak yang sangat baik ya, karena menurut saya mengapa saya melakukan hal itu, saya riset, saya cari-cari informasi, kan banyak itu informasi di Google, banyak mentor-mentor, banyak juga konten kreator yang senior yang memang sudah paham dengan hal ini. Saya saring, saya lihat, saya pilah-pilah mana yang terbaik buat saya dan cocok buat saya yang bisa saya lakukan. Nah, itu yang saya terapkan gitu teman-teman. Untung juga konten-konten kreator yang setelah lama lebih dulu merasakan ini membagikan informasi-informasi yang sangat membantu teman-teman
teman-teman ya, untuk orang-orang seperti kita teman-teman, kayak begitu. Selain itu teman-teman, selain tersenyum dan pernapasan diafragma tadi, saya juga melakukan meminum air hangat teman-teman ya. Air hangat itu juga sangat membantu bagi saya. Air hangat itu bisa sampai 6 gelas setengah liter. Jadi ukuran gelas saya itu gelas hijau teman-teman ya, setengah liter. Dari bangun tidur sampai tidur kembali lagi itu hampir 6 gelas setengah liter satu gelasnya, jadi sekitaran 3 liter teman-teman ya, saya minum tiap hari. Itu sangat membantu teman-teman untuk menjaga cairan tubuh saya bisa tetap stabil ya kan, karena namanya orang ada gangguan pencernaan seperti kita ini, gangguan lambung ini sangat butuh cairan teman-teman ya, karena nutrisi dari makanan kita saja tidak bisa kita andalkan ya kan. Kita makan saja itu belum tentu bisa terserap semua karena terganggu kan, seperti itu. Makanya air itu sangat membantu bagi kita gitu teman-teman. Nah, selain itu apalagi yang saya lakukan? Yang saya lakukan ya membuat segala sesuatu menjadi happy teman-teman, membuat happy, melakukan aktivitas yang bisa membuat saya happy. Ini ketika saya udah bisa beraktivitas ya teman-teman, walaupun masih berat waktu itu sensasinya, saya bawa mancing, pokoknya yang saya jalan ke rumah keluarga ya kan, rumah teman-teman deket, ngobrol-ngobrol biar waktu nggak terasa itu. Intinya jangan sampai saya duduk terlena gitu dan menikmati sensasinya. Saya tidak mau seperti itu, saya harus gerak, semangat gitu kan. Saya harus semangat gitu. Nah, selain itu apa yang saya jalankan lagi? Ya seperti biasa teman-teman, hindari konten-konten yang berbau negatif itu, konten-konten kecelakaan, kematian, sakit-sakit, terus baca-baca komentar-komentar orang di grup-grup grup-grup yang berkaitan dengan asam lambung, terus lihat kok sensasinya sama, berarti bukan saya sendiri. Jangan teman-teman, jangan itu, secara tidak langsung alam bawah sadar itu bisa merekamnya, itu memperlambat kesembuhan kita. Hindari itu yang begitu, tidak baik. Saya udah stop yang begitu, nggak penting itu yang begitu. Kalau bisa yang berbau-bau agama, yang berbau-bau lucu ya kan, tergantung keyakinan kita ya, itu jalanin gitu teman-teman. Lebih bagus beribadah gitu. Tapi memang awal-awalnya ketika saya memang betul-betul belum sanggup untuk jalan jauh atau apa, saya memang jalan di sekitar rumah doang kan, di dalam rumah, dari dapur ke depan pelan-pelan dengan banyak masih konsumsi air, jaga 3P waktu itu kan. Seiring berjalannya waktu itu nanti ada perbaikan, ada perkembangan yang signifikan, percaya saja. Ketika dijalankan, ketika itu sudah ada perubahan, ada semangat baru. Nah, saya set pikiran saya kalau saya sembuh nanti saya harus bisa jalan-jalan dengan istri, dengan anak, saya harus bisa mengunjungi orang tua kandung saya kan. Saya di sini kan dekatnya ke orang tua mertua saya kan. Saya orang tua kandung saya kan udah provinsi, jadi saya pengen ke sana gitu kan, anak istri, aset seperti itu teman-teman. Kalau nanti sembuh udah normal kembali, saya ingin berusaha buang lagi, pokoknya harus ada semangat gitu, harus ada semangat yang memicu kita untuk menjadi lebih sembuh. Jangan hanya terfokus hanya pada sensasi saja, itu tidak akan menyembuhkan teman-teman, percayalah, tidak akan menyembuhkan, hanya menjatuhkan mental kita saja. Kita harus tetap semangat, harus tetap fokus untuk kesembuhan kita. Jalankan saja itu, yakin saja, rutinkan jalan sore supaya malam tidurnya enak gitu. Terima kasih teman-teman, salam sehat dari saya Henry Juju.